Kalau kami sangat yakin ya, berdasarkan data kami, data APNI di tahun 2024 jika betul-betul terrealisasi 31 smelter nikel berdiri, tentu kapasitas, input biji nikel itu sekitar antara 150 sampai 200 juta ton satu tahun. Nah, ini mau cari di mana jika, betul-betul tidak dimaksimalkan para penambang. Cuma yang kami sesalkan adalah jika smelter-smelter ini hanya mau menggunakan biji nikel kadar tinggi, Mas. Nah, tentu kita tahu semua bahwa seluruh tambang apapun bentuknya, itu untuk yang high grade itu kan mungkin maksimal hanya 30-40%. Nah, bagaimana biji nikel yang kadar rendah? Sedangkan pemerintah menjanjikan bahwa akan ada pabrik baterai. Pabrik baterai ini untuk produksi HPAL itu tentu menggunakan kobalt. Kobalt ini ada di nikel kadar rendah, bukan kita bicara saprolit, tapi di lemonit. Nah, yang kami selama ini perjuangkan adalah bagaimana saprolit atau biji nikel yang berkadar rendah. Ini yang terbuang percuma, Mas. Nah, ini yang coba kami sampaikan bahwa jika smelter betul berdiri semua ya, 31 smelter berdiri di tahun 2024, ya tentu kebutuhan biji nikel akan maksimal. Akan ada kebutuhan-kebutuhan lain lagi dan tentu para penambang semua juga akan berlomba, akan berproduksi semaksimal mungkin. Apalagi kita tahu saat ini sejak 10 Desember 2020 kewenangan dari provinsi kan sudah ditarik ke pusat ya. Jadi bagaimanapun juga begitu banyak aturan dan begitu banyak regulasi, begitu banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh kami, oleh para penambang. Tapi kami tidak begitu, bukan kami bilang kami tidak memperdulikan, kami tetap mengikuti aturan, kami tetap membayar begitu banyak kewajiban. Yang Mhm. kami minta adalah bagaimana smelter dalam negeri betul-betul juga mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, Bu, Itu, Mas. Medi, kalau kita lihat kan tadi Anda katakan berarti terjadi oversupply untuk nikel kadar rendah. Seperti apa sebenarnya dengan mungkin kalau nanti ada teknologi HPAL ya, apakah mampu terserap nikel yang kadar rendah ini? Karena kita tahu kan tadi Ibu katakan juga menumpuk begitu, seberapa banyak penumpukan dari nikel kadar rendah ini. Serta kalau kita lihat juga untuk HPM tadi Ibu Medi katakan bahwa harus ada penyelarasan gitu atau penyesuaian sebenarnya untuk HPM. Anda melihatnya harus dilakukan seperti itu. Berarti sekarang itu kurang tinggi kalau misalnya ada penyesuaian begitu. Seperti apa penyesuaiannya? Kalau kami sampaikan bukan penyesuaian bagaimana menyesuaikan dengan, international price ya, yang tadi saya sebutkan untuk saat ini harga 1,8% bisa di atas $100 per ton, sedangkan harga HPM aja hanya sekitar 35 sampai $37 untuk di bulan Januari 2021 ini. Tapi adalah bagaimana betul-betul kebutuhan biji nikel dalam negeri mampu menyerap biji nikel kadar rendah. Ini yang kami coba, sampaikan kepada pemerintah karena bagaimanapun juga penumpukan-penumpukan yang sudah begitu banyak di beberapa tambang yang melakukan kegiatan produksi, itu kan sudah pertama itu cost terjadi, kedua nanti bagaimana terjadi pencemaran lingkungan. Ya jadi, ini yang kami coba sampaikan ke pemerintah bahwa, smelter-smelter dalam negeri harus dibuat satu aturan bahwa mereka harus juga menyerap biji nikel kadar rendah. Itu untuk mungkin kita berbicara industri pabrik ferronikel yang menghasilkan stainless steel. Tapi bagaimana ke depan, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan pabrik Espal yang akan memproduksi baterai sudah mulai berproduksi. Di mana pabrik Espal ini kan akan mengambil biji nikel kadar rendah yang mengandung kobalt. Nah, sampai saat ini kami menunggu dari pemerintah bagaimana aturan atau regulasi harga untuk transaksi biji nikel yang kadar rendah di mana mengandung kobalt yang tinggi. Nah, ini kan masih terjadi perbedaan ya Mas ya. Apakah akan dihitung unsur nikelnya atau akan dihitung unsur kobaltnya? Karena secara internasional harga kobalt dengan harga nikel itu kan jauh berbeda. Nah, ini yang kami masih menunggu dan kami masih berdiskusi dengan pemerintah. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.